Kalau lagi butuh uang sama teman, kita sering bilang tuh, guys, pakai dulu duitmu 100.000, nanti aku ganti. Bilangnya pakai, ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang pakai, itu nggak perlu diganti. Nah, tapi dia bilang mau ganti, seakan-akan itu menjadi hutang. Dalam video ini akan kita jelaskan, tapi jangan lupa untuk melaksanakan amal soleh yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Alikna semua, kita berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kali ini kita mau jelaskan masalah suatu akad itu, bahwa akad akan dilihat dari suatu maksud dan tujuannya, bukan dari lafaznya. Kita melihat banyak di lapangan terjadi akad itu berbeda antara lafaz dengan tujuan dan maksudnya. Ya, kita melihat di lapangan itu sering terjadi tawar-menawar misalkan ya, dari seorang penjual dan pembeli. Ketika terjadi suatu proses tawar-menawar, pada akhirnya si penjual kalau dia memang udah ridho, setuju dengan harganya, dia akan mengatakan, oke, kalau 120.000, ku lepaslah gitu. Lalu ketika si pembeli juga udah setuju, dia akan bilang, oke, ku bawa ya. Tapi ini suatu proses akad jual beli. Dia bilang ini ku lepas, dan yang satu lagi bilang aku bawa. Itu bukan merupakan suatu akad yang main ambil-ambil saja, tapi itu sebenarnya akadnya jual beli. Ini didandasi dari suatu kaidah yang berbunyi, al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal ma'ani, la lil alfaz wal mabani. Suatu akad itu akan ditinjau, dinilai, dan dilihat berdasarkan maksud dan tujuannya, bukan dilihat berdasarkan lafaz dan susunannya. Ya, ini kaidah ini pada dasarnya dia berasal dari suatu kaidah asasi, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya, kalau kita lihat dari suatu hadis, sahabat semua, itu kita melihat ada dari hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat, begitu ya. Jadi al-umuru bimaqasidiha ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati, niat di dalam hati itu akan bisa terlihat dari suatu ucapan. Itu begitu. Tapi terkhusus dalam masalah bermuamalah, dalam masalah akad, itu nanti akan menjadi pengecualian, sahabat semua. Ya, pengecualian maksudnya di dalam suatu akad dia tidak bisa kita lihat hanya dari lafaznya saja. Kita juga harus melihat dari sisi tujuan dan maksudnya. Begitu. Karena dia tidak bisa hanya diwakili dari lafaz, dia juga harus diwakili dari maksudnya, dan harus juga dilihat dari tujuannya. Lalu kalau kita bilang begini ya, apa sih tujuannya? Apa sih cara-cara agar kita mengetahui maksud dan tujuan dari suatu akad itu? Ya, dalam hal ini ada dua. Yang pertama, kita bisa melihat maksud dan tujuan dari suatu akad itu dari indikasi-indikasi bahasa yang digunakan dalam transaksi itu. Ya, misalkan gini, oke, nanti sahabatku antarkan baju itu ke rumah ya, nanti akan ku transfer itu sebesar 120.000. Ya, dia suruh itu antar ke rumah, lalu dia transfer nanti 120.000, itu menunjukkan bahwa pertukaran itu bukanlah pertukaran dalam bentuk hibah, sodakoh, atau tabaruk begitu ya, bukan. Melainkan itu kalimat yang diutarakannya menunjukkan bahwa dia mau menukar benda miliknya dengan benda orang lain, yang pertukaran itu sebenarnya merupakan suatu akad jual beli. Begitu. Kemudian yang kedua, ada kita bisa melihat maksud dan tujuan dari suatu lafaz itu bisa kita lihat dari kebiasaan masyarakat yang menggunakan lafaz itu, ya. Seperti misalkan kita bilang gini, aku membeli daging ya. Kalimat daging itu terkadang di dalam suatu masyarakat
dia hanya dimutlakan kepada daging lembu, ya, daging sapi atau daging kambing. Dia nggak bisa kita bilang membeli daging berarti daging ikan, nggak, ya. Terkadang begitu. Maka ketika dikatakan, oh, aku membeli daging ini kepadamu, ya, aku beli daging, antarkan ke rumah, ya, sebanyak 1 kilo. Maka yang terjadi nanti di situ ketika dia membawa daging ikan, maka itu tidak bisa dibenarkan, ya. Tidak akan terjadi jual belinya apabila memang di masyarakat itu tidak pernah mengistilahkan daging ikan itu dengan istilah daging, dengan nama daging, ya. Tapi kalau memang di masyarakat itu sudah terbiasa mengatakan daging ikan juga dengan istilah daging, ya, maka transaksi itu akan jadi boleh, begitu, menjadi sah, ya. Tapi kalau misalkan di dalam satu masyarakat itu tidak pernah mengistilahkan ikan dengan istilah daging, maka itu tidak terjadi suatu jual beli. Ya, begitu deh. Jadi hanya dari dua ini. Baik, sahabat YouTube semua, itu tadi sudah jelas ya. Ini kita masuk lagi kepada suatu tujuan. Ya. Jadi begini, untuk menentukan suatu akad itu, lafaznya itu menunjukkan makna apa sebenarnya, maka kita sebenarnya harus mengetahui tujuan syariat dari setiap akad muamalah. Misalnya kita bilang begini, apa sih tujuan dari akad jual beli? Ya, tujuan akad jual beli itu sebenarnya ketika kita punya benda dan orang lain juga punya benda, lalu kita tukarkan dengan suatu akad jual beli yang kepemilikan kita dengan cara tukar-menukar itu nanti itu dilegalkan, ya, hukumnya menjadi kepemilikan kita dengan terjadinya suatu akad tadi, ya. Intinya jual beli itu adalah suatu akad yang dilakukan untuk memiliki benda yang kita inginkan, begitu. Nah, kalau kita lihat misalkan ijarah, ya, ijarah itu ketika kita menginginkan manfaat suatu benda tapi kita tidak bisa memiliki bendanya, maka caranya adalah dengan cara kita sewa, ya. Begitu juga si pemilik benda, dia punya benda tapi dia ingin mengambil manfaat lain dari bendanya itu, dia menginginkan upahnya, ya. Maka dari itu ketika kita mengambil benda itu, untuk mengambil manfaatnya kita berikan upahnya, upah sewanya itu kepada orang yang memiliki benda itu. Itu tadi kalau ijarah. Nah, tapi misalkan kita mau mengambil manfaat dari benda itu tadi tanpa harus memberikan upahnya, upah pinjamnya kepada si pemilik barang, maka itu namanya adalah pinjam meminjam. Begitu ya. Itu namanya pinjam meminjam. Jadi sebenarnya setiap akad dari muamalah ini sudah ditentukan syariat Islam, tujuannya itu untuk apa, begitu. Jadi tidak bisa dia, misalkan sahabat YouTube semua, kita ubah kepada tujuan yang lain, itu tidak bisa, ya. Kemudian sahabat Alikna semua, kita melihat apa contoh-contoh yang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa di suatu transaksi itu ketika kita mengetahui tujuannya, maka itu tidak akan mengarahkan kita kepada suatu akad yang fasid, gitu. Karena ada suatu kaidah ta'atil uqud al-fasidah haram, ya. Melakukan suatu akad yang fasid itu hukumnya haram. Akad yang fasid itu apa? Akad yang fasid itu adalah akad yang tidak sampai kepada tujuannya, ya. Tidak sampai kepada tujuannya. Dan terjadinya akad yang fasid ini adalah ketika syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi. Ya, misalkan kita mau menjual kotoran hewan, ya. Tapi sebenarnya memang di dalam jual beli itu tidak diperbolehkan menjual najis. Tapi najis yang bernama kotoran sapi ini bisa dipergunakan untuk memupuk tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu kita harus mengetahui apa sebenarnya akad yang diperbolehkan agar hewan ini, kotoran hewan ini bisa halal kita gunakan untuk memupuk tanaman kita di kebun. Bagaimana cara memilikinya? Maka dari itu kita harus mengetahui cara-caranya agar akad itu tidak fasid.
Kalau kita lakukan itu akad jual beli, maka itu nanti menjadi tidak sah, ya. Tapi kalau kita gunakan akad yang lain, misalkan tabarruk, ya, saling mentabarruk, akadnya adalah tabarruk, maka nanti kotoran hewan yang ingin kita miliki itu dengan akad tabarruk dia akan menjadi sah milik kita, ya. Si pemilik kotoran memberikannya kepada kita dengan akad tabarruk, dan kita juga misalkan mentabarrukkan apa benda yang lain dengan kepada si pemilik kotoran tadi. Ya. Tapi ini memang dikatakan tabarruk, ya, pakai lafaz tabarruk atau pakai lafaz hadiah misalkan. Nah, itu diperbolehkan. Begitu. Jangan sampai kita tidak menggunakan lafaz itu, karena kalau kita tidak menggunakan lafaz itu nanti ujung-ujungnya dia pada hakikatnya dia nanti menjadi jual beli. Begitu, ya. Kemudian kita melihat di dalam suatu tabungan, ya, di lembaga keuangan. Pada dasarnya itu adalah wadiah, sahabat YouTube semua. Tapi wadiah ini bertujuan memang untuk menolong satu sama lain, gimana agar duit kita tersimpan yang di sana juga di lembaga keuangan juga sebenarnya membutuhkan keuntungan. Maka dari itu ada akad yang bisa kita lakukan. Dari cara ini kita bisa melakukan akad qard di situ. Maka akad qard di situ itu di dalam suatu lembaga keuangan pada akhirnya nanti dia menjadi akad mudharabah. Kenapa? Karena si pemilik uang dia tidak mau uangnya itu terkuras dari situ. Tapi nggak mungkin orang yang menyimpan uang milik orang lain ini tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan upah. Dia mau mendapatkan upah, maka dari itu sebenarnya pada dasarnya akadnya itu adalah menjadi akad mudharabah, gitu, ya. Ada mudharabah syar'i, ya, di situ. Kita juga bisa lihat lagi tatkala kita menyuruh teman, guys, tolong gantikan, wakilkan saya di dalam suatu pekerjaan ini. Nanti akan kuberikan uang rokok lah samamu, begitu istilahnya, atau upahmu. Nah, pada hakikatnya itu bukan mewakilkan, walaupun lafaznya mewakilkan, pada hakikatnya itu hanya untuk ijarah sebenarnya, ujroh, ya. Ya, dia menyuruh orang dan memberikan suatu upahnya, berarti itu bukan wakalah, bukan mewakilkan, itu melainkan suatu ujroh. Kemudian juga sahabat YouTube semua, kita melihat misalkan ini banyak terjadi, ya, sebenarnya. Kita lihat ada orang bikin suatu perlombaan. Nah, setiap peserta yang ikut lomba itu dipungut biaya tertentu untuk membuat hadiahnya. Dan hadiahnya ini akan diberikan kepada si pemenang. Sebenarnya kalau kita lihat dalam terapannya ini sebenarnya bukanlah musabaqah, bukanlah perlombaan. Ini merupakan suatu qimar. Ya, qimar itu artinya maksudnya judi. Judi, kenapa dikatakan judi? Karena dalam terapannya itu seperti ada undian. Ada undian di situ. Jadi bagaimana caranya agar musabaqah itu memang benar-benar terapannya seperti musabaqah, seperti lomba? Maka untuk mengambil hadiahnya itu harus ada satu orang yang dia memang mendonaturi suatu perlombaan itu. Begitu. Maka dia nanti terapannya dia menjadi benar-benar suatu perlombaan. Nah, gitu, ya. Kalau dia nanti dari setiap peserta diambil itu nanti akadnya seperti judi karena di situ ada undian. Begitu, ya, sahabat YouTube semua. Sama juga seperti ini, saya pinjamlah dulu mobilmu. Oh, silahkan ini pakai mobil, silahkan bawa ke Aceh, kata si pemilik mobil. Ya, sama aku nanti silahkan kasih uang rokok aja lah, gitu. Nah, ketika di suatu tempat itu kita ketahui mobil dibawa, kalau dia disewakan satu hari itu misalkan 400.000. Tapi dia bilang uang rokok, tapi dia minta uang rokok itu 400.000, itu berarti akadnya sebenarnya sewa menyewa. Begitu, ya, bukan hanya untuk upah, bukan. Dia walaupun dia dibilang uang rokok. Tapi misalkan dia bilang silahkan aja bawa ini mobilnya ke Aceh, silahkan bawa mobilku ke Aceh, nggak usah kasih apa-apa. Nah, tiba-tiba si
temannya yang memakai mobil ini, dipakainya mobil, setelah dipakainya dia kasih uang itu secara cuma-cuma dan tidak ada disyaratkan, tidak ada diminta oleh si pemilik mobil, dia langsung kasih uang itu. Nah, maka di sini baru bisa terjadi akad tabaruk ya, sahabat YouTube semua. Ini akadnya tabaruk. Jadi sebenarnya kita memang di dalam pembahasan ini harus melihat substansi, tujuan, maksud dari suatu lafaz yang diungkapkan dalam transaksi itu. Dan yang terakhir ada contoh misalkan suatu lembaga amal sosial mendonorkan darah. Pada saat mau mendonorkan darah itu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang sakit misalkan, tapi dia bikin ini uang administrasi sekian, uang kantong plastiknya sekian, uang apalah segalanya itu sekian, yang pada akhirnya kalau itu harganya sama dengan kalau kita membeli darah, maka sebenarnya itu bukan donor darah secara gratis, akadnya bukan tabaruk, melainkan itu sebenarnya jual beli ya. Karena apa? Ada mukobil, ada balasan yang diberikan oleh si penerima donor darah tadi. Jadi itulah semua contoh-contohnya ya, sahabat semua. Saya kira sampai sini saja dulu pembahasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.